Olivia Natania hanya bisa tertunduk pilu. Sempat lantang membantah tuduhan penipuan berkedok penerimaan CPNS, kini putri Nia Daniati itu mengakui kesalahannya di hadapan korban. Ketika dipertemukan dengan Agustin, yang merupakan pelapor sekaligus saksi korban, Olivia Natania alias Oi langsung menunjukkan air mata kesedihan. Ia begitu menyesali perbuatannya, apalagi jumlah korban mencapai ratusan orang, dengan total kerugian yang dialami menyentuh angka miliaran rupiah. Sayangnya, penyesalan Oi datang begitu terlambat. Sejak dilaporkan ke polisi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan di Polda Metro Jaya, Oi hanya bisa pasrah menanti nasibnya dari penjara. Oi yang harus menjalani masa tahanan selama 20 hari sejak 11 November 2021 lalu, bahkan dikabarkan stres. Ia disebut-sebut depresi berat, lantaran tak sanggup menanggung beban seorang diri atas kesalahan yang ia lakukan. Awal pertama terus terang ya, saya merasa masih hati nih kan, agak sakit lah gitu kan. Saya duduk, saya pura-pura nggak mau lihat, bahkan saya kalau bisa dikasih batas antara saya sama dia gitu kan. Tapi saya tidak menduga, begitu saya duduk tiba-tiba dia datang, dia langsung memeluk saya bingung. Dia langsung memeluk saya, nangis memeluk saya, minta maaf. Tentu ibu maafkan, tapi untuk proses ini harus tetap berjalan ya, sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku ya. Yang terpenting ibu minta kepada Oi untuk terbuka, jujur yang sesungguhnya, karena hanya kejujuran yang bisa menolong Oi. Yang terpenting selesaikan dulu urusan ini ya, segera tuntaskan yang menjadi permasalahan ini, kembalikan uang para korban, itu yang utama. Ya terus terang, saya kan nggak pernah bisa ketemu sama Oi, makanya tadi saya sampaikan dan ibu pengacaranya juga mendengarkan itu, dia juga ya, saya terus terang ya amat menyesalkan ini terjadi gitu, seperti itu. Ya ada penyesalan karena memang selama ini Oi kan tidak terbuka dengan pengacaranya, seperti itu. Modus penipuan berkedok penerimaan CPNS yang dilakukan Oi dan keempat tersangka lainnya benar-benar fatal. Pasalnya, aksi kejahatan tersebut tak hanya mengakibatkan kerugian materi, namun juga memakan sejumlah korban jiwa. Menurut pengakuan Agustin selaku pihak pelapor, ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia dampak dari perbuatan yang dilakukan Oi. Para korban dikabarkan syok lantaran kehilangan uang dalam jumlah besar karena tergiur bujuk rayu Olivia Natania yang menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Lalu seperti apa reaksi Oi saat mengetahui ada keluarga korban yang meninggal dunia akibat dari perbuatan melanggar hukum yang ia lakukan? Benarkah Oi siap menerima hukuman berat lantaran bukan kali ini saja ia terjerat kasus penipuan? Dia kaget, gitu. Oi nggak tahu bu, gini-gini sampai saya sampaikan, guru kamu sampai meninggal. Oi nggak tahu ya. Karena memang kamu pada saat itu dia bilang dia di rumah sakit. Nah, dia di rumah sakit, jadi dia tidak tahu kalau ada berita gurunya meninggal. Ya dia sebagai manusia ya menangis lah penyesalannya. Ya peluang masih ada kok, peluang masih ada ya, gitu ya bu ya? Iya betul. Peluang damai. Ya. Insya Allah. Di tengah kasus penipuan penerimaan CPNS yang masih bergulir panas, permasalahan baru muncul dan kembali menjerat nama Olivia Natania. Oi diduga melakukan bisnis investasi bodong dan mengiming-imingi puluhan korban dengan jumlah komisi yang fantastis. Menurut penuturan Merina yang mengaku sebagai korban, ada 40 orang yang tergiur bujuk rayu putri Nia Daniati itu. Bahkan akibat janji palsu yang diucapkan Oi, Merina harus menanggung kerugian dalam jumlah fantastis mencapai 215 juta rupiah. Mengikuti jejak Agustin, Merina juga akan membawa kasus investasi bodong ini ke ranah hukum. Dibantu sejumlah korban lainnya, Merina menuntut pertanggungjawaban Oi, juga penyelesaian dari Nia Daniati selaku ibu kandung dari Oi. Sayangnya, Nia Daniati tak kunjung menampakkan diri saat sang putri menjadi pesakitan di rutan Polda Metro Jaya. Kediaman sang penyanyi di wilayah selatan Jakarta juga tampak sepi,
bahkan seperti tak ada penghuninya. Lalu kemana Nia Daniati berada? Benarkah ia sudah tak peduli dengan Oi atau justru menghindar karena tak mau dikaitkan dengan kasus hukum sang putri? Yang intinya Nia adalah orang tua buat anaknya. Bagi Nia anaknya terbaik dan tidak ada masalah, ya udah itu aja. Saya nggak punya kapasitas untuk ikut campur, dan menurut saya ya biarkan aja waktu yang berlalu dan membuktikan siapa yang dirugikan, siapa yang merugikan. Kalau kronologis awalnya sih saya ditawarin Merina ya untuk ambil investasi. Katanya upline-nya dia udah kenal baik, memang tidak ada masalah gitu kan. Terus saya tanya investasi apa, pulsa awalnya. Terus fiber optik. Terus fiber optik. Setelah pencairan 3 kali ada, setelah hari keempat tidak ada pencairan lagi. Saya minta Mama Nia kalau lihat berita ini, tolong itikat baiknya selesaiin urusan anaknya yang ini ya Mama Nia. Sebelum saya laporin ke Polda itu malah nambah beban anaknya. Tolong selesaikan ini. Semalam saya coba hubungin, tapi katanya Ibu Nia nggak ada di tempat. Saya udah juga titip surat untuk dihubungin sampai saya kasih waktu jam 12 siang. Tapi ternyata sampai sekarang dia nggak ada hubungin saya. Untuk Oi, Kak Oi, tepati janji kamu untuk nyelesain pembayaran ini ke saya.